Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi iftataha kitabahu bilhamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam acara yang diselenggarakan oleh tim media kreatif Nahdlatul Ulama, Najah Media. Sore kali ini kami akan menyampaikan dua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Yang pertama tentang akal. Akal dalam Al-Quran disebutkan ada banyak ayat. Disebutkan dalam Al-Quran misalnya yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Akal dalam Al-Quran ada dua kriteria. Ada kata yang disebutkan secara langsung, ada kata yang tidak disebutkan secara langsung. Kata yang disebutkan secara langsung misalnya yang seperti kami katakan tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Contoh yang lain, fatakunu lahum qulubuhum yaqiluna biha. Itu adalah bentuk kata-kata yang dalam Al-Quran disebutkan kata akal secara langsung. Ada pula kata akal yang tidak disebutkan secara langsung. Misalnya, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubihim aqfalahum. Jadi dalam Al-Quran manusia dititipkan oleh Allah sebuah akal. Bentuk dalam Al-Quran ada yang disebutkan secara langsung kalimatnya berupa akal dari pecahan al-aqlu, akal. Ada yang disebutkan tidak secara langsung seperti ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah engkau menadabburi isi kandungan Al-Quran? Jadi ada tuntutan oleh Allah bahwa manusia untuk berpikir, untuk mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Sedangkan menurut para ulama, akal itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-aqlu an-nadhari, akal yang masih ada proses untuk berpikir, ada upaya untuk berpikir, untuk memperoleh natijah. Ini disebut dengan al-aqlu an-nadhari. Ada pula al-aqlu al-amali, tidak perlu berpikir tetapi langsung connect dengan akal. Contohnya, orang terkena bakar api, terkena matahari atau sengatan matahari, ada terasa panas. Akal langsung berpikir. Ada amali. Jadi tidak perlu berpikir panjang, sudah akan terasa bahwa kalau terkena api itu rasanya panas. Ada yang menyebutkan akal amali ini dengan sebutan aklu al-gharizi.
atau disebut dengan insting pada manusia. Yang ketiga adalah al-aqlu al-akbari, akal yang paling besar, yang paling agung. Disebutkan dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Asy-Syaikh Al-Akbar sebutkan al-aqlu huwa ar-ruh. Akal itu ruh daripada manusia. Bukan berarti ruh yang dicabut tersebut, tetapi titipan tersebut menjadi hidup pada manusia. Bukan hidupnya ruh pada tubuh, tetapi pada cara berpikir manusia. Ruh ini atau akal ini ditiupkan kepada manusia setelah sempurnanya ruh sendiri. Ketika manusia diciptakan oleh Allah menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, baru setelah itu akal dititipkan kepada manusia. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, faida sawaitahu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'adu lahu sajidin. Jadi akal itu ditiupkan setelah ditiupnya ruh. Selanjutnya titipan Allah yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak para ulama menafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa hawa nafsu itu bisa diputus. Ada yang mengatakan bahwa hawa nafsu itu tidak bisa diputus, tetapi bisa diarahkan. Misalnya, orang yang biasa makan banyak, diarahkan hawa nafsu itu jangan banyak-banyak makan, tetapi banyak beribadah. Diarahkan, karena nafsu itu tidak bisa diputus. Nafsu itu min junudillah, termasuk dari pasukan-pasukannya Allah yang dititipkan kepada manusia. Bagaimana manusia bisa menundukkan nafsu tersebut? Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Nabi Daud, Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan, berilah ketetapan hukum di antara manusia dengan secara hak, dengan secara benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga fayudilluka an sabilillah, sehingga kamu menyesatkan dari jalan Allah. Nafsu ini pasti ada pada setiap manusia. Begitu juga dengan akal. Karena akal dan nafsu ada titipan. Ulama mengatakan al-aqlu wan nafsu wad-duhnu wahidun. Akal manusia, nafsu manusia, nafsu di situ maksudnya adalah jiwa manusia, waduhnu dan hati manusia adalah kesatuan, wahid.
manusia dititipi oleh Allah akal, jiwa, dan hati. Nah, jundunya adalah, pasukannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini akan menarik manusia pada keindahan dunia. Di bulan puasa ini para setan sudah dibelenggu oleh Allah, tetapi nafsu manusia tidak akan dibelenggu. Tidak bisa, karena nafsu ini adalah pasukannya Allah yang diturunkan ke manusia untuk menguji sampai di mana batas kemampuan hamba Allah tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sore kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.